Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa anti ya ustazah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama Ustazah Fatma hari ini. Jadi kita akan kembali belajar di tema 5B ya. Coba masih ingat enggak tagline kita? Tema 5B, Udara bersih bagi kesehatan. Masya Allah, mantap. Hari ini anak-anak Ustazah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk hari ini coba Ananda semua tengok kanan kirinya, ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Coba lihat, ada? Siapa yang tak hadir hari ini? Siapa? Raisa. Kenapa Raisa? Sakit. Kita doakan Raisa semoga lekas sembuh. Siapa lagi yang tidak hadir? Faika. Oh, Faika ada izin ya? Izin, baik. Siapa lagi? Karisa kenapa? Oh iya, izin juga ya. Demam sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Masih ada? Naura. Kenapa Naura, Nak? Sakit juga. Kita doakan juga Naura semoga lekas sembuh. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas dan Nisa silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Labai. Labai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga yang berdoa dengan khusyuk Allah lapangkan hatinya untuk belajar dengan tenang dan mendapat manfaat dari apa yang dipelajari. Baik. Are you ready to study, my student? Ready. Baik, untuk kesiapan kita, coba Ustazah cek bagaimana kesiapan bukunya yang ada di atas meja. Sudah siapkah bukunya? Sudah? Coba yang semangat, sudah? Sudah. Oke, good. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita melakukan gerak senam dulu ya. Coba ambil posisi masing-masing. Udah ya. Udah siap? Ya, seperti biasa kita lakukan peregangan otot dulu ya supaya semangat untuk belajar. Oke. Depan. Oke, semua bergerak ya. Pelajar Pancasila.
tempatnya masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan senam pelajar Pancasila. Nah, tahu tidak, dengan kita belajar di kelas itu adalah salah satu cara kita membangun, menumbuhkan nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Salah satu contohnya, siapa yang pernah meraih prestasi di sini? Oke, prestasi apa? Lomba pidato bahasa Arab. Nah, salah satu yang dicapai oleh Kesha itu adalah salah satu bentuk kita membangun nasionalisme kita di Indonesia dengan mengikuti lomba, karena kita kan pelajar ya. Jadi anandaku semua harus semangat dalam mengikuti proses pembelajaran untuk membangun juga bagaimana kita membangun Indonesia melalui prestasi. Oke. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya ya. Kita lanjut lagi, tadi sudah melakukan peregangan otot. Nah, pertanyaan pertama, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Materi apakah yang telah kita pelajari atau kita bahas sebelumnya? Coba angkat tangan yang mau menjawab. Oke, ada Tifa. Tifa, apa Tifa? Gangguan pada organ gerak manusia. Gangguan pada organ gerak manusia. Nah, kaitannya tadi kita melakukan gerakan ya. Nah, gerakan yang kita lakukan supaya kita terhindar dari gangguan organ gerak. Nah, kira-kira penyakit apa yang biasa timbul? Kram, oke. Afifah, Sarah, kram apa lagi? Gangguan geraknya selain kram. Apa, Kaila punya? Hah? Kesemutan. Siapa yang biasa kesemutan? Biasanya. Hah? Biasanya tante-tante, nenek-nenek biasa sering kesemutan ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita sudah ingat dan mengaitkan pembelajaran hari ini, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika ada satu di antara teman kalian yang terlambat masuk kelas, kira-kira pertanyaan apa yang akan diajukan? Oke, silakan Alwani. Mengapa kamu terlambat datang ke kelas? Benar tidak pertanyaannya? Benar. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Pertanyaan apa lagi yang diajukan selain mengapa kamu terlambat? Sama? Sama. Kata tanyanya apa nak itu? Yang diajukan Alwani, angkat tangan dong. Kata tanyanya apa, Filsa? Mengapa? Oke, kita sudah dapat satu kata tanya. Itu menanyakan apa kalau misalnya terlambat Salwa datang ke sekolah? Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah, Salwa? Itu menanyakan apa? Apa? Kasih besar suaranya dong. Alasan. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Apakah teman yang datang terlambat ini sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai siswa? Oke, Zilan, ada Anindita. Anindita dulu ya. Alia dulu. Tidak, mengapa? Karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab datang tepat waktu. Ya, good. Datang tepat waktu. Bagus ya. Jadi dia tidak melaksanakan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai siswa Alfityan yang harus disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Mau ada tambahan? Siapa lagi yang mau mengungkapkan gagasannya? Apalagi bentuk tanggung jawab yang ada di sekolah atau kewajiban. Oke, Afifah. Apa yang dilakukan di sekolah? Apa yang dilakukan? Ini Afifah bertanya. Ustazah minta jawaban, Afifah bertanya apa yang dilakukan di sekolah. Kata tanya yang diajukan Afifah itu kata tanya apa? Apa? Pertanyaan Ustazah apa dong? Apa ya? Pertanyaannya, apa bentuk tanggung jawab di sekolah? Apa bentuk tanggung jawab kita di sekolah? Apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Good. Beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Nah, sekarang sudah menjawab pertanyaan Ustazah. Ini adalah pengantar kita menuju materi. Nah, kalau gitu kita nyanyi dulu ya terkait materi yang akan kita laksanakan hari ini. Suaranya silakan dikeluarkan dengan keras ya. Oke, bisa tepuk tangan. Ya.
4, 3, 2, 1. Ada banyak kata tanya yang kita harus tahu. Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Semua kata tanya diakhiri dengan tanda tanya nih. Oke. Coba ya, berarti ada berapa kata tanya tadi yang kita nyanyikan? Ada 6 ditambah kata berapa. Oke, coba dihitung baik-baik. Kita ulang ya, coba ya. Coba ya, diperhatikan baik-baik, dihitung ada berapa kata tanyanya. Tanya yang kita harus tahu. Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Semua kata tanya diakhiri dengan tanda tanya nih. Jadi ada berapa kata tanyanya? 7. Jadi ada adik Simbah tambah kata berapa. Oke. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan pelajaran PKN. Tujuan pembelajarannya ada berapa ini? 6 ya. Coba 6 ya, perhatikan yang pertama. Jadi kita akan menggunakan media kartu tanya berbantu aplikasi roda aplikasi berputar atau di spin the wheel, dan penjelasan di PowerPoint. Kita akan menganalisis atau menjelaskan fungsi kata tanya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menganalisis teks cerita, kita bisa membuat daftar pertanyaan ya, berdasarkan teks cerita yang kita baca. Nah, selanjutnya melalui kegiatan diskusi, jadi nanti kita akan berdiskusi. Kita nanti dapat menganalisis jawaban pertanyaan berdasarkan teks cerita menggunakan ke-6 aspek kata tanya itu ya. Kemudian akan ada LKPD, jadi kita ada kegiatan kolaborasi nanti. Kita dapat membuat rangkuman hasil informasi penting yang ditemukan dengan menggunakan 6 aspek kata tanya. Selanjutnya dengan menyimak video, jadi nanti akan ada sebuah video berupa kegiatan yang di dalamnya ada muatan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Itu kita dapat menemukan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ini terakhir. Jadi yang terakhir, melalui kolaborasi kegiatan diskusi, kita dapat memerinci pentingnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Oke, paham tuh? Paham. Nah, semangat ya untuk hari ini. Kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Baik, selamat datang Salva, sudah bergabung sama kita yang akan mengikuti lomba OSN ya. Nah, kita fokus kembali di PowerPoint di depan yang saya tampilkan. Jadi perhatian Ananda sekalian, karakter yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan kita mampu tentunya berakhlakul karimah ya. Kemudian ada penumbuhan sikap nasionalisme, dan yang ketiga mandiri, gotong royong, tanggung jawab, percaya diri, serta tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan berpikir kritis, kreativitas dalam berpikir, collaboration, dan communication atau 4C. Nah, coba untuk nilai keislaman, siapa yang ingin membaca? Oke, Kaisha silakan dikasih keras suaranya. Quran surah apa? Quran surah Al-Qiyamah ayat 6 yang artinya kapankah hari kiamat itu? Nah, ternyata dalam Al-Quran ada kata tanya juga, bertanya kapankah hari kiamat itu?
Dan tentunya hal itu akan terjadi. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri melalui apa? Memperbaiki sikap, memperbaiki ibadah kita. Dengan belajar itu juga salah satu ibadah. Baik. Ini kata tanya yang menanyakan apa? Waktu. Kapankah? Nah, baik, kita masuk di pembelajaran 1. Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita menggunakan 3 kata tanya. Yang di lagu ada 8 kata tanya. Nah, baik, sebelum kita mulai, Ustazah mau mengecek pemahamannya. Bagaimana sih kata tanya ini? Kapan digunakan? Atau apa sih fungsinya? Nah, Ustazah akan menampilkan aplikasi roda berputar atau spin the wheel untuk menunjuk Ananda. Ini ada kartu tanya. Jadi ada 6 kartu tanya ya. Ke-6 kartu tanya ini Ananda akan tempelkan pada kertas karton yang ada di depan. Jadi siapa yang nama ditunjuk langsung berlari ke Ustazah, ambil kartu tanyanya, pasang sesuai fungsinya di manakah letaknya. Fahim tuh? Fahim. Baik. Siap ya? Kita mulai seperti lot arisan ya. Di manakah dia berhenti? Ayo langsung berlari ke sini. Ananda, Talita, cepat Talita. Kita langsung yang kedua lagi. Ya, siap-siap cepat Talita, ambil di sini dipasang. Siapa lagi? Ada Ananda, Alia, Anindita. Cepat Alia, Anindita. Langsung cepat lagi. Dipasang ya, diambil satu kata tanyanya. Ada Karisa, ada enggak Karisa? Oh, oke. Kita ulang spinnya kalau begitu. Lanjut, siapakah yang akan terpilih? Ada Ananda, Keisha, Aziza, Ramadhani. Cepat Keisha, pilih satu kata tanyanya. Lanjut. Siapa lagi? Ada Ananda, Andi, Tenri, Faika. Oh, tidak hadir ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang terpilih? Ada Asahra siapa ini? Aura Jasmine ada? Tidak ada. Oke, lanjut. Siapakah yang akan terpilih? Ada Kaila Puja. Silakan Kaila Puja, lanjut. Siapakah yang beruntung? Ada Danisa atau Putri Yusida ini? Danisa, silahkan Danisa. Satu kali lagi, siapakah yang beruntung? Kita kasih semangat ya. Ada Nara, ada Nara. Oke, lagi satu orang lagi. Siapakah yang ada? Oke, Kiandra. Oke, terakhir Kiandra. Ada kata kapan. Sekarang kita cek kebenarannya ya. Kata apa menanyakan pengertian peristiwa atau benda, betul atau tidak? Betul. Oke, ya good. Nah, di mana menanyakan tempat? Betul. Di manakah kamu akan pergi berlibur? Bali. Di Bali. Oke. Kapan menanyakan waktu, betul? Betul. Siapa menanyakan pelaku? Betul. Mengapa menanyakan alasan? Betul. Bagaimana menanyakan keadaan atau cara? Betul. Good, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah terkait kegiatan yang kita lakukan ya. Kira-kira ketika Tifa akan berlibur di luar negeri, pertanyaan apakah yang bisa kita ajukan? Apa? Kasih besar suaranya. Pertanyaannya yang lengkap dong. Di mana? Di mana apa? Di mana Tifa akan berlibur? Di mana Tifa akan berlibur? Tifa bisa jawab? Di Bali. Di Bali. Di Bali. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari
fungsi kata tanya serta penggunaan kata tanya tadi. Ada yang masih bingung? Ya, Afifah. Kenapa itu termasuk adik Simba? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Loh, Ustazah, kan ada kata kenapa. Apakah itu termasuk adik Simba? Ada yang bisa jawab? Oke, Sasa jelaskan ya. Jadi kenapa itu sama dengan fungsi kata tanya mengapa. Menanyakan alasan. Hanya saja penggunaannya berbeda. Nah, seperti apa maksudnya? Kalau mengapa itu biasanya kita gunakan dalam bentuk tulisan atau itu lebih baku atau kaidahnya lebih baku kita gunakan daripada kata kenapa. Kalau kenapa biasanya kita gunakan pada saat menggunakan bahasa lisan, ya. Jadi untuk kata tanya lebih baik kita menggunakan kata mengapa karena itu lebih baku penulisannya dibandingkan dengan kata kenapa. Oke, good pertanyaannya, kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang lanjut kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, alhamdulillah sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi coba angkat tangan kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, mantap. Nah, hari ini sudah duduk bersama teman kelompoknya, Ustazah akan menginformasikan penggunaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sudah ada di bangkunya masing-masing? Sudah. Nah, coba ya dicek. Coba angkat semuanya, setiap kelompok angkat LKPD-nya. Oke, kelompok 2 mana? Oke. Dan sekarang Ustazah jelaskan penggunaannya. Jadi, yang pertama diisi identitasnya, nama peserta didik serta kelompoknya. Nanti usai pembelajaran boleh dilingkari moodnya ya. Seperti apa sih moodnya setelah pembelajaran hari ini? Ya, kemudian kesannya apa boleh ditulis. Selanjutnya, nah ini perhatikan. Ada aktivitas 1. Jadi, aktivitas 1 kita membaca teks cerita. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks cerita. Yang ketiga, kita merangkai jawaban yang kita buat tadi pertanyaannya. Yang keempat, kita menyimak video berdasarkan kita menyimak video dan menjawab pertanyaan berdasarkan video yang kita simak ya. Selanjutnya, aktivitas kelima, kita merincikan contoh hak, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan video yang disimak. Barulah yang keenam, kita komunikasikan hasil kerja kita di depan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke, baik. Nah, sekarang kita silakan dibuka LKPD-nya, silakan diisi. Setelah itu, Ustazah akan tampilkan video ya yang berjudul atau yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Sudah diisi? Silakan diisi, berdiskusi dengan temannya. Oke, sudah siap? Oke, sudah ya? Sudah? Ada yang sulit? Masih mudah. Oke, ada yang sulit? Nah, sekarang kita masuk menyimak videonya dulu ya. Oke? Are you ready? Oke. Unzuru ila saburah, perhatikan papan tulis. Kita simak videonya dulu. Oh, ada iklan nih. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena Simak sakit. baik-baik ya. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk Pipo. menjemput Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Duh, maaf ya, terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumah
Aku juga baru sampai kok. Iya, sama di sini. Hai Pipo, hai Lula. Nanti Tante mau pergi ini kemana? dijawab ya. Tante teh mau pergi ke rumah Perhatikan. ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih tante. Permisi ya. Ya kan di sini. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana baru kabel? Kita mau pergi menjemput Danang nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Mereka pada kecil ikut-ikut. Kamu jangan aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Dek, maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Ibu-ibu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja di mana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan nyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Oke, jadi Pipo, Lula dan siapa satu? Bob sedang naik bus ya, menuju ke bus. Oh, dia membuang sampah ternyata. Sampai sembarangan dalam kendaraan, Bol. Bol ya. Iya, maaf. Nah, ada nenek-nenek, ibu-ibu dan bapak-bapak sedang masuk ke bus. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita Ah. ke ibu dan nenek itu. Dengan hati yang lapang dia menawarkan kursinya ya. Sini. Wah, terima kasih ya Dek. Sama-sama Bu. Nah, akhirnya ibu-ibu yang hamil tadi duduk ya. Nah, sampailah dia menuju ke rumah Danang yang sedang sakit. Ini masih dalam perjalanan busnya. Kita udah mau sampai nih. Nah, udah mau Nanti sampai. Kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Nah, ini mau menjenguk temannya. Bol. Hai teman pintar. Ya udah. Nah, tadi dalam cerita siapa nama tokonya? Pipo, Lula dan Bol. Dari ketiga temannya ini ingin menjenguk Danang yang sedang sakit. Nah, dari situ percakapan mereka kita bisa menganalisis hak, kewajiban dan tanggung jawab. Sebelumnya apa sih itu hak? Angkat tangan. Oke, Salva, apa itu hak? Sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Oke, siapa lagi? Apa itu kewajiban? Siapa lagi? Siapa lagi yang belum pernah? Oke, Alia. Alia, apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang Sesuatu yang sesuatu yang kita harus dilakukan. Oke, good. Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tanggung jawab. Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, Ruby? Apa? jawab adalah sesuatu yang harus kita sadari dan melakukan. Sesuatu yang harus kita sadari untuk melakukannya. Oke, Alwani. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah lakunya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Good. Kesadaran manusia akan tingkah lakunya baik yang disengaja ataupun tidak. Tadi siapa yang buang sampah dalam bus? Bol. Kira-kira Bol tadi bertanggung jawab tidak?
Ustazah ulang, bertanggung jawab tidak, Bol? Kenapa dia bertanggung jawab? Memungut kembali sampahnya, berarti dia sadar ya. Bol sadar perbuatannya tidak baik, akhirnya dia memungut. Nah sekarang silakan Ananda semua perhatikan LKPD-nya ya, silakan diisi. Coba lanjut, ini kata apa? Siap, boleh. Siapa yang membuang atau memungut mau ditanyakan? Siapa yang apa? Oke, boleh. Boleh. Siapa yang sakit? Bagus. Jadi nanti akan menuju ke siapakah yang sakit dalam cerita itu. 6 aja, Nak. Nanti kan akan dirangkai. Nah, ini di mana apa ini? Di mana ini? Lula. Iya, Di mana kamu pergi? Oh iya, boleh. Boleh mengapa Piko, Lula dan Bol pergi ke rumah Boleh. Lebih bagus itu. Karena dia ingin apa? Tahu enggak jawabannya? Hah? Iya, selain menjenguk dia memberikan apa? Hah? misalnya kapan Iya, good. Itu ya. Oke. Silakan langsung ditulis semua, Nak, supaya cepat masing-masing nulis, baru kita akan presentasikan nanti. Sudah? Ayo cepat lagi, Nak. Apa yang dilakukan Pepo saat Bol membuang sampah? Good. membuang sampah sembarangan. Harus tanda apa? Oke, ingat tandanya ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Mudah? Ada kesulitan? Sedikit. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah melalui tahap kolaborasi. Jadi, kita sudah mendiskusikan serta menemukan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan video yang telah kita simak, serta sudah membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks cerita. Ada berapa pertanyaan yang dibuat? 6. Jawabannya ada berapa? 6. Sudah buat rangkumannya? Sudah. Baik, kalau begitu kita lanjut pembelajarannya, yaitu presentasi lembar kerja peserta didik yang telah kita isi. Paham toh? Nah, untuk setiap kelompok kita menggunakan aplikasi roda berputar ya. Nah, karena ada yang tidak hadir, kita sampai kelompok 4 hari ini ya. Sudah siap? Kelompok yang tertunjuk silakan maju ke depan ya. Kita mulai. Kelompok siapakah yang siap presentasi pertama? Oke, kelompok 2 kita berikan tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasih keras suaranya. Perkenalan. Saya Alia Rusdah Selwanas. Saya Kifa Zahra. Saya Kendra Ratisha Manadir. Saya Siti Lebira Isafadi. Saya Fitriana Sazabila. Saya dari kelompok 2. Hasil rangkuman dari kata tanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, di mana, yaitu setelah pulang sekolah, Pipo, Lula, dan Bol ingin menjenguk Danang dan mengembalikan buku catatan milik Danang. Mereka pergi ke sana menggunakan layanan transportasi umum. Oke, sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, presentasi berikutnya terkait makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nanti buku tunjuknya mana? Silakan.
Hak adalah yes. Oke, hak adalah Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Tanggung jawab adalah kesadaran yang bisa terhadap perbuatan. Hasil diskusi kami adalah pentingnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah hak dapat menggunakan layanan transportasi umum, kewajiban menjenguk dana atau teman yang sakit, tanggung jawab ketika boy membuang sampah, ia sadar atas perbuatannya dan ia memungut sampah tersebut kembali. Baik. Ada yang ingin bertanya dari hasil presentasi kelompok 2? Tidak. Ada yang ingin diberikan koreksian, masukan, serta saran dari hasil presentasinya? Silakan Filsa. Suaranya kurang besar. Oke, enggak apa-apa ya, nanti di saat presentasi suaranya bisa dikeluarkan lagi. Ada lagi? Cukup? Silakan nilai penampilan temannya berdasarkan intonasi suaranya serta bagaimana penampilan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Jadi seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi, ada 3 contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Salah satunya yang menarik adalah tanggung jawab, yaitu dengan Bol sadar perbuatannya tidak baik sehingga ia memungut kembali sampahnya yang ada di dalam bus. Kita lanjut, kelompok berapakah yang akan tampil? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Zalila. Saya Akila Skadina Putri Rizky. Saya Kaila Puja Syakila. Saya Danisa Skadina Faisal. Saya Alwani Hazira. Dan saya Salwa Nabila. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pipo, Lula, dan Bol akan menjenguk Danang di rumah. Mereka bertiga pergi setelah pulang sekolah. Mereka pergi ke rumah Danang menggunakan bis. Saat di perjalanan, Bol membuang sampah sembarangan, tetapi Bol memungut kembali sampah yang telah ia buang sembarangan lalu membuangnya di tempat sampah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah lakunya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban adalah menghormati orang yang lebih tua dengan cara memberikan tempat duduk di bis. Contoh perilaku tanggung jawab adalah Bol memungut kembali sampahnya yang telah ia buang sembarangan. Contoh perilaku hak adalah Bol membuang sampah di tempatnya dan dia memperoleh lingkungan yang bersih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempatnya. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada? Jelas? Jelas, baik. Sangat menarik yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, ada yang mau memberikan saran tentang penampilan serta intonasi suara? Stiva, silakan. Suaranya dibesarkan. Suaranya masih perlu dikeraskan. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Selanjutnya, tersisa 2 kelompok. Ada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Aurora Zalfa. Saya Naila Ulhaq Putri Susena. Saya Nifriza Princess Arfasya Rizky. Saya Talita Syifa Kalbi. Saya Farah Isla Akila. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang rangkuman dari kata tanya apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa, dan kapan. Dan juga kami akan menjelaskan tentang makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta contohnya. Pipo, Lula, dan Bol berencana menjenguk Danang karena Danang sakit. Mereka berkumpul di rumah Bol sepulang sekolah. Namun, Lula sedikit terlambat karena ada mobil yang parkir di depan pagar rumahnya. Mereka lalu berencana menggunakan transportasi umum berupa bus untuk menuju rumah Danang. Makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab agar dapat memperoleh hak. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku yang dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Contoh hak adalah mendapatkan fasilitas umum berupa bus. Kewajiban kita adalah tidak membuang sampah sembarangan ketika memakai fasilitas umum. Tanggung jawabnya adalah memungut sampah yang ada di dalam fasilitas umum atau bis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau ditanyakan? Apakah video yang ditampilkan tadi sesuai dengan rangkuman serta proses penjelasan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Sudah sesuai? Sesuai. Ada yang ingin berkomentar terhadap penampilan temannya? Tidak. Bagus? Kita berikan tepuk tangan kelompok 3. Baik, kita sambut kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Sida. Nama saya Latifatul Kolbi Herman. Saya Kesha Zara Madani. Saya Lisha Kairan. Saya Sarah Rizky Aulia. Saya Afifah Syakila. Kami telah membuat pertanyaan dari aspek adik Simba dan telah menjawabnya. Kali ini kami akan mempresentasikan rangkuman yang telah kami buat dan juga makna persatuan dan kesatuan, makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab beserta contohnya. Pada sore hari, Pipo, Lula, dan Bol pergi ke rumah Danang untuk menjenguknya karena sakit, karena memutuskan untuk menaiki bis. Saat di dalam bis, Bol memakan coklat dan membuang sampahnya sembarangan. Kemudian Lula menegurnya. Walaupun menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memungut kembali sampahnya, tiba-tiba mereka
Tiba-tiba mereka melihat orang yang lebih tua dan segera memberikannya tempat duduk agar mereka bisa duduk. Selain itu, kami juga setelah menyimak video, kami telah menjelaskan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah mengerjakan kewajiban. Contoh hak pada video tadi adalah mendapatkan kedamaian saat Mini menyalakan musik. Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Contoh dalam video tadi adalah menjaga kebersihan di dalam bus. Tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia yang dilakukan baik disengaja maupun tidak. Contohnya adalah memungut sampah yang dibuang di dalam bus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih atas makasih ya kalau sudah dengar gini presentasi. Ada saran atau pertanyaan untuk kita? Oke, ada saran untuk pertanyaan? Cukup? Oke, tentang penampilannya ada yang ingin berkomentar? Silakan, Silan. Ya jangan ketawa-ketawa. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Nah, baik, silakan duduk, Kak. Nih, baik, perhatian. Perhatian. Coba, tepuk semangat. Semangat. Nah, perhatikan. Jadi, tadi keempat kelompok sudah tampil di depan. Ustazah memberikan reward kelompok ya yang telah tampil. Jadi sementara tadi diskusi, sementara presentasi, Ustazah sudah memberikan penilaian, temannya juga memberikan penilaian tentang penampilan serta bagaimana intonasi serta suara saat kita presentasi. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1 angkat tangan? Poinnya ada 2 bintang. Oke. Selanjutnya untuk kelompok kelompok 2, kelompok berapa? Kelompok 2 ada mana kelompok 2? Oke, sama ya, ada 2 bintang. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 3 ada 3 bintang dan kelompok 4 ada 5 bintang. Oke. Nah, setiap nanti bintangnya akan dikalkulasi untuk mendapat reward bulanan ya. Nah, selanjutnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada di LKPD ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelima aktivitas yang ada di LKPD. Aktivitas terakhir yaitu mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD masing-masing kelompok. Kemudian memberikan penguatan berupa saran atas presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana kita mengerjakan soal evaluasi melalui LMS Afdal. Nah, sebelumnya berarti kita sudah pahami terkait makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta 6 fungsi kata tanya. Kata tanya apa saja? Satu orang. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Oke, ada 6 kata tanya serta fungsinya. Kalau kata kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana menanyakan tempat. Apa? Peristiwa. Oke, bagaimana? Alasan dan cara. Alasan. Kalau mengapa menanyakan alasan. Kalau bagaimana menanyakan cara atau keadaan. Nah, sekarang Ananda Soleha, silakan diangkat semua HP-nya. Kita mau melaksanakan evaluasi dari hasil kerja kita hari ini. Nah, sekarang silakan dibuka Afdalnya. Sudah dapat?
Penilaian harian tema 5B subtema 1 sudah? Silakan masukkan tokennya. Ini tokennya ZHOV ZJ. Sudah? Ini di atas nak. Z H O V V5 Z baru J. Sudah? Masuk? Oke. Ya, sebentar ya. Masuk? Ini nak. Masuk. Kerja Mister. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Ini ya. ZHOV ZJ. Sudah? Nah, ini dia ya. Ada 10 nomor, silakan dijawab. Pertanyaan pertama. Alhamdulillah, sudah selesai semua? Sudah. Ada yang sulit? Tidak. Ada yang agak sulit? Lumayan. Ada yang mudah? Ada. Jadi setelah belajar mudah tidak mengerjakan soalnya? Ada. Nah, ini Ustazah sudah cek, alhamdulillah semua nilainya sudah masuk. Insya Allah nanti Ustazah akan rekam, ada yang 100, ada yang 92 dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba perhatikan di papan tulis. Ustazah akan tampilkan sebuah pertanyaan ya. Kita sudah mengerjakan soal melalui LMS Afdal. Nah, masuk tahap refleksi. Tahap refleksi, Ananda bisa buka bagian seperti tadi ya. Silakan diisi refleksinya di LMS Afdal. Di sini ada refleksi pembelajaran. Nah, di rumah pun kalian bisa akses bahan ajar yang dipelajari hari ini, media ajarnya serta LKPD-nya ya. Bisa diakses di rumah untuk diulang kembali pembelajarannya. Nah, refleksinya silakan dibuka. Nah, masih pakai password, silakan diisi. Oke, sudah? Nah, baik. Sudah mengisi semua refleksi di LMS Afdal? Sudah. Baik, kita siapa yang berani dulu mengacungkan tangan hasil dari refleksinya? Mungkin pertanyaan pertama ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa? Silakan Danisa. Kata tanya apa lagi? Oke. Hak dan kewajiban. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Tanggung jawab. Oke, selain kata tanya, apa yang dipelajari dari kata tanya? Apa? Fungsi dari kata tanya. Good. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Hal apa sih yang sulit pada pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan. Siapa yang mau berpendapat? Silakan, Ruby. Tidak. Ada yang sulit nggak, Ruby? Ada yang bagian apa? Bagian? Apa ini? Membuat pertanyaan? Iya, oke. Yang sulit bagi Ruby membuat pertanyaan, tapi setelah menemukan fungsinya sudah bisa? Bisa. Oke, terakhir. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran ini? Silakan, Kesha. Menjodohkan kata tanya. Apa lagi? Bagian mana lagi? Pada saat presentasi. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa sih manfaat dari terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, Filsa? Kalau hak terpenuhi, kita akan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Jika kewajiban terpenuhi, maka kita akan mendapatkan hak yang akan diperoleh untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jika tanggung jawab terpenuhi, kewajiban akan lebih gampang dilakukan dengan
Baik, good. Kita berikan tepuk tangan penjelasan Silsa. Nah, baik, Ananda Soleha, Ustazah akan sampaikan, ingat ya, materi yang akan kita pelajari berikutnya itu terkait bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Jadi disiapkan alat tulisnya serta bukunya. Kemudian coba lihat sekelilingnya, ada enggak sampah di sekitar kita. Silakan diambil sampahnya. Kemudian kita akan silakan simpan dan ini nak, buang di tempat sampah ya. Baik. Ya, bisa disimpan dulu. Setelah itu nanti kita akan buang di tempat sampah. Coba angkat sampahnya yang didapat. Ternyata ada ya kecil-kecil. Jadi kita terapkan program Lisa, lihat sampah, ambil. Oke, program apa? Lisa. Apa artinya Lisa? Lihat sampah, ambil. Baik, sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Serta kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Terima kasih sudah atas partisipasinya hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan pembahasan yang lebih menantang tentunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat.